Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bu Al-Maidah dari MTS Fakultas Surabaya. A akan mengajak kalian untuk mempelajari pelajaran akidah akhlak. Secara garis besarnya, pelajaran akidah akhlak itu ada dua. Yang pertama, materi tentang akidah, dan yang kedua, materi tentang akhlak. Kali ini, Bu Al akan mengajak kalian untuk belajar tentang akhlak, yaitu kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, kita baca surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari kisah keteladanan dari Ashabul Kahfi. Materi ini merupakan materi pelajaran akidah akhlak kelas 7 semester 2. Ini adalah kompetensi inti pengetahuan dan juga kompetensi inti keterampilan. Sedangkan ini adalah kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah yang menakjubkan yang ada di dalam Al-Quran. Kisah ini dapat menunjukkan kepada kita tentang kebenaran dari Al-Quran. Kisah Ashabul Kahfi diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-26. Apa itu Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi adalah sebuah kisah 7 pemuda bersama seekor anjing yang bersembunyi dari penguasa yang zalim, lalu tertidur di dalam gua selama 309 tahun. Di manakah letak gua Ashabul Kahfi? Menurut ahli sejarah, gua Ashabul Kahfi setidaknya ada 3 versi lokasinya. Lokasi yang pertama, gua Ashabul Kahfi berada di kota Efesus, Turki. Sedangkan yang kedua berada di Jabal Qasium, Suriah. Dan yang ketiga adalah gua Ashabul Kahfi yang berada di Abu Alanda, Yordania. Adapun lokasi gua yang lebih mendekati ciri-ciri di dalam Al-Quran, yaitu gua Ashabul Kahfi yang berada di Abu Alanda, Yordania. Berikut ini bukti-bukti yang bisa kita pelajari. Yang pertama, di dalam gua tersebut terdapat ventilasi udara, yang mana di dalam gua bisa mengatur suhu yang dapat menyebabkan tubuh Ashabul Kahfi tidak bisa terlindungi dan tidak rusak. Adapun yang kedua, ditemukannya artefak atau tembikar-tembikar yang berupa wadah atau tempat minum. Dan yang ketiga, ditemukannya kerangka manusia yang diyakini kerangka manusia tersebut adalah kerangka dari Ashabul Kahfi. Selain itu, di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 17 disebutkan bahwasanya jika kita melihat dari arah depan gua,
maka kita akan melihat matahari terbit condong dari gua ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam akan menjauhi gua ke sebelah kiri. Dan juga disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya ruangan di dalam gua Ashabul Kahfi merupakan tempat yang luas. Coba kita lihat gua Ashabul Kahfi yang berada di Abu Alanda, Yordania. Gua tersebut tepatnya menghadap ke sebelah selatan, sehingga nampak matahari ketika terbit akan mengarah ke sebelah kanan gua, dan ketika terbenam akan menjauhi gua ke sebelah kiri. Sedangkan tampak di gambar selanjutnya kita bisa melihat ruangan di dalam gua Ashabul Kahfi adalah tempat yang luas, sehingga menurut para ahli sejarah, gua Ashabul Kahfi yang berada di Abu Alanda, Yordania diyakini kuat sebagai gua Ashabul Kahfi. Gua tersebut letaknya 7 km dari kota Amman, Yordania. Gua itu berada di kawasan pegunungan Nihayus, dikenal dengan nama Ar-Roqim, karena terdapat bekas tapak arkeologi yang bernama Khirbet Ar-Roqim di kawasan tersebut. Perkataan Ar-Roqim juga disebut di dalam Al-Quran, dan ahli tafsir menafsirkan bahwa Ar-Roqim sebagai nama anjing, dan ada yang menyatakan ia sebagai batu bersurat. Ketujuh pemuda tersebut diyakini bernama Muksalminah, Tamliha, Martunus, Nainus, Sariyulus, Zunawanus, Faliastiatunus, dan seekor anjing yang bernama Kitsmir. Kisah ini terjadi sekitar periode abad ke-1 Masehi. Terletak di kota Philadelphia, Amman, Yordania, yang merupakan wilayah dari Kerajaan Romawi Timur. Bagaimanakah kondisi masyarakatnya? Kondisi masyarakatnya sebagian besar merupakan penyembah dewa atau berhala, sedangkan sebagian yang lain telah menerima ajaran Nabi Isa. Adapun ketujuh pemuda Ashabul Kahfi dikisahkan telah menerima ajaran dari Nabi Isa alaihissalam, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah penguasa zalim pada waktu itu? Menurut ahli sejarah, penguasa zalim diyakini adalah Decius atau disebut dengan Dikianus, yang berkuasa pada tahun 249 sampai 251 Masehi. Sedangkan penguasa pada masa dibangunkannya Ashabul Kahfi yaitu Theodosius kedua, yang berkuasa pada tahun 408 sampai 521 Masehi. Kisah Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 pemuda yang beriman dan taat kepada Allah. Mereka kukuh pendirian dan tidak mau tunduk dengan tekanan Raja Dikianus. Mereka tetap teguh mempertahankan akidah mereka walaupun menyadari taruhannya adalah nyawa. Keteguhan hati para pemuda Ashabul Kahfi itu akhirnya didengar oleh sang raja yang zalim, dan kemudian raja itu memanggil mereka. Di hadapan sang raja, mereka 7 pemuda Ashabul Kahfi dengan penuh keberanian mempertahankan keimanan dan prinsip akidah yang telah mereka yakini. Hal ini dikisahkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-13. Penguasa yang zalim tersebut tetap memaksa mereka untuk menyembah kepada dewa dan berhala-berhala.
Akan tetapi 7 pemuda tersebut tetap mempertahankan keimanannya. Sampai suatu waktu mereka meminta bantuan kepada Allah dan bersembunyilah di dalam sebuah gua. Hal ini dikisahkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-16. Sampai akhirnya mereka bersembunyi di dalam sebuah gua dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Allah telah menidurkan mereka selama 309 tahun. Bagaimana cara Allah untuk menjaga tubuh mereka sehingga tubuh mereka tetap tidak rusak selama 309 tahun itu? Dikisahkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-11, Allah telah menutup telinga mereka sehingga Allah menjadikan tubuh mereka tidak rusak di dalam gua. Allah mengatur bagaimanakah suhu yang masuk ke dalam gua. Lalu Allah membolak-balikkan tubuh mereka ke kanan dan ke kiri. Hal itu disebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-18. Dan ketika Allah membangunkan mereka dan mereka saling bertanya tentang berapa lama mereka tinggal di dalam gua. Ada yang menyampaikan sehari, ada yang menyampaikan setengah hari. Sampai ada salah satu di antara mereka yang menyatakan lapar dan ingin membeli makanan ke kota. Sebagian mereka mengutus salah seorang di antara mereka pergi ke pasar untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Ketika pemuda tersebut hendak membeli makanan, ia merasa heran melihat keadaan kota dan penduduknya yang berubah sama sekali. Penduduk kota juga merasa heran ketika melihat keadaan salah satu pemuda itu, dan mereka semakin terkejut ketika mereka melihat uang perak yang dibawanya adalah uang yang sudah tidak berlaku lagi, sehingga mereka dituduh menemukan harta karun, sehingga para pemuda tersebut dibawa untuk menghadap raja yang telah beriman dan taat dalam beragama. Setelah mendengar kisah pemuda itu, lalu raja dan orang-orangnya berangkat ke gua Ashabul Kahfi bersama pemuda itu. Mereka berjumpa dengan pemuda-pemuda yang lain dan mendengarkan kisah mereka. Sampai diketahui bahwa mereka telah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun Syamsiah ditambah 9 tahun dengan total 309 tahun Komariah. Hal ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-25. Setelah itu anak-anak, pemuda Ashabul Kahfi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pergi untuk selama-lamanya dari muka bumi ini. Dari kisah Ashabul Kahfi kita bisa melihat bagaimana sikap dan perilaku ketujuh pemuda tersebut. Yang pertama, teguh pendirian. Teguh pendirian dalam mempertahankan keimanan daripada mengikuti perintah raja yang zalim tersebut. Sikap yang kedua, pemberani. Mereka berani menolak perintah sang raja yang menginginkan mereka agar keluar dari agama tauhid. Dan yang ketiga adalah sikap jujur. Kejujuran yang dimiliki oleh pemuda Ashabul Kahfi tanpa mempertimbangkan bagaimana resiko yang harus mereka hadapi. Dan yang keempat adalah demokratis. Demokratis dalam hal ini adalah mereka bermusyawarah untuk menemukan jalan keluar, jalan yang terbaik untuk menghadapi masalah yang mereka alami. Mungkin itu
kisah Ashabul Kahfi yang bisa Bu Al ceritakan kepada kalian semua. Dan yang paling penting dari keteladanan kisah Ashabul Kahfi adalah barang siapa yang mau bersungguh-sungguh mencari jalan, maka Allah akan memberikan jalan. Dan barang siapa yang mau berlindung kepada Allah, maka Allah akan memberikan perlindungan. Dan barang siapa yang mau menerima kehinaan karena berjalan di jalan Allah, yakinlah Allah akan memberikan kemuliaan. Di akhir video pembelajaran kali ini, tidak lupa Bu Al memberikan tugas kepada kalian. Silakan kerjakan, tulis dan kerjakan di buku tugas kalian. Kerjakan dengan bersungguh-sungguh. Mungkin itu saja yang bisa Bu Al sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan setelah kita belajar tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.